إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi untuk belajar ilmu agama. Taib, semua para santri perhatikan, yang tidak menulis maka namanya dipanggil dan disuruh maju ke depan. Yang saya lihat tidak nulis, yang Ustadz lihat nggak nulis, yang malah ngobrol nggak nulis faedah. Nah, insya Allah hukumannya menjelaskan apa yang telah saya jelaskan. Kalau nggak bisa, maka hukumannya ada lanjutannya setelah kajian. Taib. Biasanya kajian kita apa? Tentang apa? Sekarang mau Taib. Kira-kira kisah apa? Kisah Nabi Yusuf, insya Allah di hari malam Kamis ya, di hari Rabu malam Kamis. Karena ini menggantikan jadwalnya Ustadz kita, Ustadz Saleh hafizahullah ta'ala, maka kita ambil kisah yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya adalah kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya para nabi banyak, Nabi Adam, para nabi yang mendakwahkan agama Allah kepada kaumnya. Semua diceritakan di dalam Al-Quran. Ada yang diceritakan dengan singkat, ada yang diceritakan dengan panjang lebar. Bahkan nama surat itu pun sudah nama dari nabi itu, seperti surat Yusuf, surat Hud, dan seterusnya. Di dalamnya ada kisah-kisah yang berkaitan dengan para nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini, malam ini, insyaallah kita akan membaca dan memetik faedah dari kisah yang terjadi sebelum Islam pada umat-umat terdahulu. Kisah ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel. Sekarang Ustaz tanya, siapa itu Banu Israel? Siapa? Siapa yang berani tunjuk tangan? Siapa?
Yang lebih jelas lagi. Siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Ahsan. Nabi Ya'qub alaihi salam itu nama lainnya adalah Israil. Sehingga anak keturunannya Nabiullah Ya'qub disebut dengan Banu Israil. Disebutkan di dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Iya. Ini yang menunjukkan bahwa nama lain dari Nabi Allah Ya'qub adalah Israil. Nah, kisah ini terjadi pada anak keturunannya beliau, Banu Israil. Kejadian ini terjadi antara Banu Israil dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tercantum di dalam surat terpanjang di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Baqarah. Nah, sekarang Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Maka kisah ini ada kaitannya dengan sapi betina itu. Iya. Taib. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah katakan yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Iya. Lalu Banu Israel mengatakan apa? Iya. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan, bahan olok-olokan? Maka Nabi Musa menjawab lagi, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Para ulama tafsir menyebutkan kisah di balik ayat ini, yaitu berkaitan dengan terjadinya pembunuhan di tengah-tengah Banu Israel. Dahulu disebutkan di beberapa riwayat yang kesimpulannya adalah bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang yang kaya raya, tajir melintir. Iya, kaya raya, jangan tanya lah hartanya, banyak. Namun dia tidak punya keturunan, itu masalahnya. Dia nggak punya keturunan, anaknya yang bisa mewarisi harta-hartanya. Dia hanya punya saudara, disebutkan itu keponakannya. Iya, keponakannya. Nah, karena keponakannya ini orang yang haus harta, orang yang tergila-gila dengan dunia, orang yang terlalu memikirkan dunia. Tahu apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu adalah kematian pamannya. Agar apa? Agar dia bisa mewarisi harta pamannya. Dia tunggu setahun, 2 tahun, udah tua pamannya. Iya.
namun ternyata tidak wafat-wafat, masih Allah panjangkan umurnya. Iya, masih bisa hidup terus. Karena dia yang sudah dibutakan oleh dunia, apa yang dia lakukan? Dia bunuh pamannya untuk tadi biar dia dapat bagiannya, biar dia dapat menguasai hartanya. Iya, kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Dia bunuh orang agar ngambil hartanya. Terlebih dari itu lagi, dia buat masalah yang lebih besar. Jasad pamannya, tubuh pamannya yang sudah dia bunuh, diambil, diseret, diletak di tengah-tengah kabilah orang lain, di tengah-tengah suku atau keluarga orang lain. Biar nyangkanya apa? Biar nyangkanya apa? Orang lain yang bunuh, bukan dia. Dia mau menimbulkan fitnah yang besar akibat pembunuhan. Terakhir besoknya ketika dilihat oleh orang-orang Banu Israel yang lain, maka mereka saling tuduh. Ini pembunuh ini tadi, keponakannya dari suku A misal. Dia letak jasadnya, jasad pamannya ini di suku B, di pemukiman suku B. Dia letak agar terjadi fitnah dan agar dia bisa ngambil hartanya tanpa ada masalah. Dia pikir begitu. Terakhir dia pun ikut nuduh kabilah sana, kalian bunuh paman saya orang baik. Biasalah ya, tukang fitnah. Paman saya begini. Akhirnya disebutkan dalam riwayat itu, mereka sama-sama sudah ngambil senjata, sudah buka pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, panah-panah mereka sudah disiapkan. Yang B bilang, kami nggak bunuh dia. Kok bisa pula kalian tuduh? Yang A bilang, buktinya jasadnya ada di daerah kalian. Bayangin, fitnah itu besar sekali. Ya, fitnah itu besar sekali dampaknya. Bayangin kalau mereka ini terjadi peperangan, bukan hanya satu jiwa tadi yang meninggal, mungkin bisa saja ratusan atau lebih bahkan. Ya, sehingga hati-hati dari fitnah. Ya. Ketika mereka sudah mulai mau berperang, ya, sudah sama-sama angkat senjata, datanglah seseorang yang cerdas yang melerai mereka. Ini pelajaran kedua, ya, bahwa ketika ada dua orang yang bertikai, kamu jadi penengahnya, itu adalah amalan yang sangat-sangat besar pahalanya. Ya, melerai dua orang yang bertikai, mendamaikan dua orang yang bertikai. Ketika ada temannya dengan teman yang lain bertikai, jangan malah didukung salah satu dari keduanya. Iya, namun dilerai, dicari jalan tengah permasalahannya. Bisa dipahami itu? Iya, ini pelajaran yang kedua tadi. Berusahalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, kembali ke kisah. Orang yang datang ini berusaha melerai lalu mengatakan, apa-apaan kalian ini? Di tengah-tengah kalian, di negeri kalian, di kampung kalian ini ada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kenapa enggak kalian jadikan beliau sebagai hakimnya yang memutuskan perkara? Terakhir mereka setuju ternyata. Dijadikanlah perkara mereka tadi dihadapkan, dibawa kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika didatangkan, masing-masing pihak mengatakan, ya Nabi Allah, suku B yang kita bahasakan tadi membunuh
keluarga kami, kata suku A. Suku B membela diri, kami nggak membunuh wahai Nabi Allah Musa. Iya, namun dua-duanya memiliki hujjah yang benar, yang kuat kelihatannya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mengatakan kepada Banu Israel, wa idh qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, inilah ayatnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, jalan tengahnya adalah sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, ini bareng-bareng nih, suku A, suku B bareng-bareng cari sapi betina, sembelih. Iya, sampai situ saja perintahnya. Maka disitulah keluar ucapan Banu Israel. Banu Israel ini terkenal orang yang keras kepala, ya, orang yang suka menentang perintah. Itu orang-orang Banu Israel. Iya. Lalu mereka katakan kepada Nabi Allah Musa, qalu atattakhizuna huzwa. Mereka katakan kepada Nabi Allah Musa, ya, apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Ya, kami minta keputusan, siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu tadi kan? Lah kok tiba-tiba kau suruh kami nyembelih sapi? Kok kayak ngejek? Ah, begitu loh. Paham ya? Nggak ada nyambungnya ini, begitu. Namun ingat, Nabi Allah Musa mengatakan di situ siapa yang memerintahkan? Allah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian an tadhbahu baqarah, agar kalian sembelih sapi betina. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah ketika Allah yang memerintahkan, maka jalankan tanpa banyak tanya. Ya, nggak masuk akal atau bagaimana, nggak ada. Semua perintah Allah itu baik, pastikan itu. Jangan banyak tanya. Ketika perintah Rasulullah di dalam hadis mengatakan begini, lakukan tanpa banyak tanya, tanpa banyak membantah. Makanya sifatnya para sahabat Nabi adalah ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ini, memerintahkan kepada mereka itu dan itu, mereka katakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat wahai Rasulullah. Itu perbedaan antara kita umat Islam dengan Banu Israel. Mereka itu memang dari sononya istilahnya udah ada watak-watak pembangkang, watak-watak suka melawan, iya, keras kepala. Jangan sampai dalam hukum Allah tegakkan. Bisa dipahami? Hukum Rasulullah lakukan. Ini ciri khas umat Islam yang membedakan kita dengan umat-umat sebelumnya, di antaranya Bani Israel ini. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang yang bodoh. Ya, nggak mungkin saya perintahkan kalian ini dari diri saya, begitu loh. Ini perintah Allah. Saya sudah katakan ini perintah Allah. Kalian sembelih loh sapi betina. Mudah nggak nyari sapi betina? Saya tanya, mudah nggak nyari sapi betina di luaran sana? Mudah, ya. Tapi apa yang mereka lakukan di ayat selanjutnya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana
mahi. Mereka malah mempersulit diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak bermanfaat sebenarnya. Mereka persulit diri mereka dengan mereka mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Bagaimana sapi betinanya? Mereka yang mempersulit diri sendiri. Ya, kalau dari awal mereka langsung beli sapi betina, langsung disembelih, selesai perkara. Tapi tadi yang saya katakan, mereka itu memiliki watak-watak pembangkang, watak-watak suka melawan, paham? Suka memberatkan diri sendiri, sehingga mereka tanya, terakhir sulit. Lihat, Nabiullah Musa pun mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Maka Nabi Allah Musa mengatakan atas perintah Allah bahwasanya sapinya tidak tua tidak muda. Makin sulit mereka nyarinya, paham ya? Tidak tua tidak muda, sapi betina tidak tua tidak muda, pertengahan, awanum baina dzalik, ya, pertengahan, itu dia. Lalu kata Nabi Allah Musa di akhirnya apa? Faf'alu ma tu'marun. Udah, lakukanlah apa yang kalian diperintahkan dengannya. Lakukan, udah. Cari loh sapi betina yang enggak tua, yang enggak muda, pertengahan. Tapi apa? Kebiasaan Bani Israel memberatkan dirinya sendiri. Masih kayak melawan, keras kepala. Disuruh kerjakan itu aja, mereka beratkan diri mereka lagi dengan menanyakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Mereka tanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, padahal tadi sudah diperintahkan. Ya, sudah diperintahkan. Lakukan aja udah apa yang kalian disuruh. Tiba-tiba mereka tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tolong mohonkan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu wahai Musa, untuk menjelaskan kepada kami apa warna sapinya. Masih ditanya lagi begitu. Udah sapi betina, mereka disuruh cari, menyulitkan diri. Suruh tanya bagaimana umurnya. Maka Nabi Allah Musa menjawab atas perintah Allah, tidak tua tidak muda. Udah, lakukan, kata Nabi Musa. Cari aja itu. Mereka masih memberatkan diri dengan pertanyaan berikutnya, apa warnanya? Iya, coba tanya ke Allah, mohon ke Allah untuk menjelaskan apa warnanya. Memang otaknya bebal, paham ya? Iya, suka keras kepala begitu. Maka Allah pun mengatakan berikutnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Maka mereka mengatakan, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dan dia Musa menjawab, Allah mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi betina yang berwarna kuning tua, warna emas. Makin sulit nggak nyari sapinya? Makin sulit. Iya. Tadinya mudah aja, malah cari sapi warnanya emas. Iya. Emasnya benar-benar mulus. Tasurrun nazirin, yang membuat senang orang yang memandangnya. Kalau ngelihat sapi itu senang kali. Misal ada dua sapi, satu kuning juga warnanya, tapi orang kalau ngelihat nggak senang. Iya, bukan itu sapinya. Cari lagi sapi yang benar-benar warna kuning semua, ya, dan menyenangkan orang yang melihatnya. Orang senang kali ngelihat sapi itu.
Sulit kali orang ini nyarinya. Iya. Taib. Mereka masih terus memberatkan diri mereka sendiri. Iya. Lalu mereka pun udah disuruh dah cari yang warna kuning yang enak dilihat. Mereka masih apa yang melakukan mereka? Nyari atau enggak? Nyari atau enggak? Apa lanjutan ayatnya? Siapa yang bisa sebutkan? Apa lanjutan ayatnya? Setelah mereka menanyakan warnanya, sudah dijelaskan warnanya, mereka masih nanya lagi, nanya lagi. Iya. Apa lanjutan ayatnya? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Nah. Ayo, mana? Coba kamu. Siapa namanya? Siapa? Fazil. Silahkan. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Mana yang lain? Jangan kalah. Iya. Mereka masih nanya lagi ke Nabi Musa. Udah disuruh cari dari awal, mereka masih tanya terus. Yang memberatkan mereka. Mereka tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Tolong jelaskan ulang lagi. Begitu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Sudah sejelas itu mereka bilang belum jelas. Ngeyel nggak itu? Ya. Suka membantah nggak itu berarti? Suka. Jangan sampai begitu. Bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau bertanya hal yang bermanfaat itu terpuji. Ya, itu bagus. Namun ketika pertanyaan itu tidak bermanfaat, maka pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tercela. Iya. Akhirnya begini, mereka masih tanya lagi. Sapinya belum jelas, padahal tadi udah jelas. Iya. Lalu Nabi Allah Musa menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamah la siyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Perhatikan apa kata Nabi Musa. Allah berfirman dan dia Musa menjawab. Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Makin sulit lagi mereka nyarinya. Sapi mana yang nggak pernah bawa bajak sawah? Ya. Juga nggak pernah digunakan untuk menyirami tanaman, menyirami tanah. Biasa kan sapi begitu kan, untuk membajak sawah, nanti nyirami tanaman juga dengan itu biar nggak capek orangnya. Itu sapi nggak pernah bekerja, begitu maksudnya. Sapinya sapi rumahan. Sulit nggak tuh nyarinya? Sulit. Hasil dari apa? Keras kepala mereka, disuruh cari dari awal nggak mau, begitu. Iya. Tidak hanya sampai situ. Musallamatul la syiyata fiha. Dan juga sapi itu adalah sapi yang bersifat tanpa ada belangnya sama sekali. Nggak boleh ada tompel sedikit pun. Iya. Nggak boleh ada titik berwarna lain. Iya. Nggak boleh ada tanda lahirnya. Kalau ada tanda lahirnya, gagal itu, cari yang lain. Ada belang sedikit
di kakinya nggak boleh. Iya. Cari yang benar-benar nggak ada aib, nggak ada cacat, bersih warnanya, emas. Tahu apa kata Allah setelahnya di situ? Qalul ana ji'ta bil haq. Udah datangkan, kata Nabi Musa. Udah sekarang udah datangkan, jangan baik-baik tanya lagi. Nabi Musa udah capek begitu loh istilahnya. Wa ma kadu yaf'alun. Allah katakan, hampir-hampir mereka itu nggak bisa nyari, nggak bisa melakukannya. Sapi apa yang kayak gitu? Sapi betina, nggak tua nggak muda, umurnya pertengahan, iya, masih remaja-remajanya begitu. Kemudian sapinya warnanya emas, kemudian enak dipandang, kemudian apa lagi? Sapinya nggak pernah bekerja. Iya, sapi yang kita ngarit biasanya, tahu ya? Ngasih makannya diarit, diletak di rumah. Sapi rumahan memang. Nah. Terus nggak ada belang, nggak boleh ada cacat sedikit pun. Makin sulit, makin sulit, makin sulit. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka nggak bisa kerjakan. Iya, hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah itu karena hampir mustahil. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada ternyata sapi yang begitu. Berawal dari kisahnya, ada seorang wanita tua, janda tua yang punya anak. Berarti anaknya ini masih kecil, anaknya yatim. Ya. Bapaknya dulu nih, bapaknya soleh, orang baik. Iya, peninggalan bapaknya cuman sapi itu untuk dia yang masih kecil. Sapinya bagaimana ciri-cirinya? Sama seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yang Banu Israel disuruh cari. Sama, iya, warnanya emas, enak kalau dilihat, nggak tua nggak muda, kemudian nggak ada cacat, nggak ada belang. Karena anak muda ini, anak kecil ini yang merawat, dia kasih makan, nggak pernah dibawa kerja. Maka datanglah malaikat Jibril menyerupai sosok lelaki, sosok manusia kepada anak itu dan ibunya. Malaikat Jibril mengatakan, nanti akan ada dari kalangan Banu Israel yang datang ke rumahmu ingin membeli sapimu ini. Jangan kasih kecuali dengan harga yang sangat mahal. Paham? Ya, mahal sekali disuruh. Dan ternyata malaikat Jibril ini pun mengatakan kepada Banu Israel, setelah dia nyampaikan itu kepada pemilik sapi, dia datangi orang Banu Israel, dia katakan, di sana ada yang jual sapi yang seperti disebutkan tadi, dengan ciri-ciri yang sama. Datangi coba. Ketika mereka datangi, ngelihat sapinya, ternyata benar, enak kali dilihat sapinya. Ternyata nggak pernah kerja sapinya, nggak pernah bajak, ya, nggak pernah untuk nyirami tanaman, nggak ada cacat, warnanya emas. Sapi warna emas, bayangin. Iya. Ternyata keluarga ini, ibu ini sama anaknya teringat tadi ada yang datang mengatakan kalau akan ada Banu Israel yang datang. Oh benar, ada yang datang. Jangan jual kecuali dengan harga yang sangat mahal. Iya. Maka mereka pun katakan sapinya nggak dijual. Ya. Panik Bani Israel. Nyari di mana lagi kami dengan sifat sapi yang begitu? Gak ada lagi di mana-mana kecuali ini. Mereka berunding, mereka katakan kita harus beli sapinya berapapun harganya. Faham? Didatangin lagi rumahnya, kami beli berapa harganya, kasih. Iya. Bingung, sama-sama bingung berapa mau ngasih harga mahal. Ayo. Pada akhirnya dibilang seberat harganya ini
seberat kulitnya. Nanti kalau udah sembelih dia, kulitnya itu ditimbang berapa kilo, segitulah emas harganya. Iya, agak sulit Bani Israel, nggak mau nerima, kok mahal kali. Iya. Misal ada kulit sapi itu kan lumayan berat kan. Iya. Kalau misalnya ada 2 kilo, bagaimana? Nah, terakhir mereka balik dulu berunding. Datang lagi malaikat Jibril mengatakan, jangan kasih ke mereka kecuali 10 kali lipat dari timbangan itu. Misalnya 2 kilo berarti 20 kilo. Faham? Oh, ya udah, kata keluarga ini miskin. Iya, ditinggal suaminya dia. Udah tua, ternyata punya anak kecil yang baru lahir. Tentu butuh uang. Iya. Maka ketika Bani Israel datang, oke, kami beli dua misal tadi ya, 2 kilo emas harganya. Tunggu dulu. Iya. Sekarang udah berubah harganya. Jadi 10 kali lipatnya. Mau beli, ambil, nggak mau, pulang. Iya. Keluar bisnisnya ini. Bingung lagi Bani Israel, bayangin. Iya. Yang tadinya harusnya mudah nggak? Mudah, semuanya harusnya mudah urusannya. Ternyata dipersulit oleh tingkah mereka sendiri. Mau nggak mau terakhir mereka patungan semua, dari keluarga ini patungan, dari keluarga ini patungan. Udah, jangan naikkan lagi harganya, segitu aja. Iya. 20 kilo emas murni. Ya. Dibelilah sapi itu. Digunakanlah hartanya ini untuk kehidupan keluarga ini sampai anaknya besar. Iya. Itu manfaatnya, ada semua manfaatnya. Apa yang Allah takdirkan itu ada semua manfaatnya. Sehingga cerita kembali kepada kisah ketika mereka sudah dapatkan sapinya dengan sulit sekali, yang mana mereka hampir-hampir enggak mendapatkan sapi itu. Kata para ulama tafsir, kalau mereka tidak mengucapkan insya Allah tadi di atas, di ayatnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insya Allah la muhtadun. Ya, kalau mereka nggak ada mengucapkan insya Allah, mereka sampai hari kiamat nggak jumpa itu sapi. Bayangin pelajaran berikutnya, pentingnya mengucap insya Allah dalam segala hal. Iya, kami akan cari itu, harus ada insya Allah. Jika Allah berkehendak, jika Allah mau, itu artinya semua harus dikaitkan dengan Allah. Ya, jadi santri, ikhwan, akhwat, usahakan selalu mengucapkan insya Allah kalau ada rencana. Iya, kalian mungkin ngerasakan itu. Kadang terlalu banyak rencana. Nanti liburan kita gini, waktu ngobrol sama teman-temannya. Nanti liburan kita gini, nanti liburan kita gitu. Waktu liburan nggak jadi ngapa-ngapain. Iya, itu terjadi. Ya, itu banyak terjadi. Cantumkan di setiap rencana kita itu insya Allah. Jangan lupa itu. Cantumkan terus. Iya. Dalam surat Al-Kahfi pun juga disebutkan begitu. Iya. Kalau mau melakukan sesuatu katakan insya Allah. Taib. Setelah itu kembali ke kisah, mereka pun datang kepada Nabi Musa dengan membawa sapi yang ciri-cirinya sudah disebutkan tadi. Sulit kali mereka nyarinya. Pada akhirnya pun dapat. Udah, nih Nabi Musa, kami serahkan ini sapinya ke kamu, terserah mau ngapain. Intinya tolong putuskan siapa pembunuh orang kaya tadi. Kan itu tadi ceritanya kan? Iya,
siapa pembunuh orang kaya itu? Maka Nabi Musa mengatakan, kalian sembelih. Iya, nanti saya yang mengasih instruksi. Begini, begini, begini. Tahu apa yang terjadi? Mereka pun nggak mau melakukannya. Keras kepala. Iya. Setelah itu apa? Karena apa mereka nggak mau lakukan, nggak mau nyembelih? Takut setelah disembelih, mereka yang nyembelih ternyata keluarga mereka yang bunuh. Iya. Takut mereka, masing-masing punya perasaan begitu. Terakhir dipaksa untuk mereka menyembelih itu, terakhir mereka sembelih. Iya. Terakhir mereka sembelih. Setelah mereka sembelih, perintah Nabi Musa tentunya dari Allah Subhanahu wa taala adalah faqulna adribuhu bi ba'dihha. Maka kami katakan kepada mereka, pukulkanlah jasad orang yang mati tadi, yang dibunuh tadi, dengan bagian anggota tubuh dari sapi itu. Dari sembelih, potong bagian anggota tubuhnya. Banyak yang bilang ada lidahnya, ada yang bilang bagian dagingnya. Iya. Intinya disebutkan dalam Al-Quran, sebagian dari sapi itu dipotong baru dipukulkan ke jasad orang mati tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah lalu menghidupkan orang yang mati tadi. Iya. Dengan kekuasaan dari Allah semuanya, dengan izin Allah, dengan kemauan Allah, orang yang sudah mati bisa hidup lagi hanya dengan dipukul pakai apa? Bagian anggota tubuh sapi tadi. Ketika bangun, dalam kisah itu, dalam riwayat itu, ditanyalah oleh Nabi Musa kepada mayat tadi. Semua orang menyaksikan. Orang yang mau perang tadi, keluarga ini, suku ini sama suku ini, kabilah ini sama kabilah ini. Mereka nyaksikan semua. Siapa yang membunuh dirimu? Jelaskan mana orangnya. Lalu dia berdiri, mayat tadi udah mati. Iya, mungkin habis digorok, nggak tahu kita cara matinya bagaimana. Entah ditusuk pedang, iya, entah dipotong lehernya, nggak tahu. Intinya dia sudah mati tadi, tapi orang semua ngelihat dia hidup kembali, lalu dia tengok mana orangnya. Iya. Ternyata dia langsung lihat keponakannya tadi. Didatanginya, baru dibilangnya, ini nih orang yang bunuh saya. Tahu? Ini orang yang bunuh saya. Dia bunuh saya ingin menguasai harta saya. Lalu kembali, lalu dia meninggal lagi. Cuman untuk ngasih tahu itu saja. Tahu apa yang terakhir? Terkejut semua orang. Iya, bahwasanya keponakannya sendirilah yang membunuh demi ingin menguasai hartanya. Pelajaran yang bisa diambil ya pada potongan kisah ini adalah, seberapa pintar pun orang jahat, ya, kejahatannya akan Allah bongkar. Iya, pasti yakin ke Allah. Enggak di dunia ini, pasti di akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat Allah bongkar. Iya. Seberapa pintar pun orang jahat itu, orang zalim itu, akhirnya dirinya sendirilah yang mendapatkan malapetaka. Dia tidak dapat uangnya, dia tidak dapat hartanya, dia gantian diqisas, dibunuh. Iya, sebagai balasan bagi dirinya telah membunuh orang lain. Iya, perhatikan itu. Orang zalim akan Allah balas. Itulah keadilan Allah. Iya. Ketika kita di dunia ini merasa terzalimi, jangan malah kita yang jadi orang zalim kemudian balas dia tapi berlebihan. Iya.
Kita dizolimi nih, kita disakiti, kita dilukai, lalu kita marah, kita balas, ternyata berlebihan. Posisinya sekarang kita sudah menjadi orang yang zolim. Jangan sampai. Kalau bisa maafkan orang yang zolim ke kita, atau kalau tidak sabar, biarkan Allah yang membalas itu semua. Pelajaran-pelajaran ini kita ambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-66, ayat ke-67 sampai ke ayat 73. Iya, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita ambil pelajarannya tadi, kita amalkan. Jangan dibiarkan udah dapat ilmu didiemin, nggak tahu apa yang mau dilakukan dengan ilmu itu, diamalkan. Kemudian setelah kita amalkan, kita kasih tahu orang yang belum tahu, namanya dakwah. Kita dakwahkan, ini orang kita kasih tahu. Kalau ada rencana, kalau merencanakan sesuatu, apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dikatakan? Insya Allah. Terus kaitkan segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebaik-baik yang memberikan kita arahan. Dialah sebaik-baik yang merancang segala urusan kita. Paham? Dan juga ingat, jangan pernah menjadi orang yang zalim lalu merasa aman, selamat dari pandangan orang lain nggak tahu. Ingat, Allah pasti balas. Kemudian setelah itu apa? Sebelumnya faedah-faedahnya, jangan mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak berguna. Jangan keras kepala. Kalau perintah Allah dan Rasulnya, keistimewaan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW adalah